Pemirsa, eksekusi koruptor proyek Pasar Kranji Bekasi berlangsung heboh. Terpidana mengamuk dan melawan belasan petugas yang hendak membawanya ke lapas. Betapa repotnya proses pemindahan terpidana korupsi satu ini. Dengan susah payah, belasan petugas kewalahan saat harus membawa Iwan Hartono, terpidana korupsi revitalisasi Pasar Kranji Bekasi, masuk ke dalam mobil tahanan kejaksaan. Mohon kami, Pak. Tolong mati kami juga. Tolong hak saya. Iya, Pak. Pak, jangan begini, Pak. Bapak jatuh nanti, Pak. Meski sudah ada putusan final dari pengadilan, Iwan menolak dibawa ke lapas Bulak Kapal. Setelah beberapa menit, petugas akhirnya bisa membawa Iwan Hartono masuk ke dalam mobil tahanan. Sebelumnya, Iwan Hartono dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan dalam kasus korupsi revitalisasi, pembangunan dan pengelolaan Pasar Kranji Bekasi. Iwan merupakan direktur perusahaan pemenang proyek memberikan cek kosong kepada rekannya senilai 3,1 miliar rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang nasabah menjadi korban perampokan usai mengambil uang ratusan juta di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang menggunakan 2 motor berbekal senjata tajam untuk melakukan aksinya. CCTV milik sebuah perumahan dan toko merekam kawanan perampok bersenjata tajam yang menghadang sepeda motor seorang nasabah bank di Jalan Raya Nonon Sotani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah 4 orang datang dari arah Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Ganda Agung berbekal senjata tajam. Meski kondisi jalan ramai, para pelaku tetap nekat membacok korban yang mempertahankan uang 450 juta rupiah yang baru diambil dari bank. Para pelaku panik lantaran diteriaki warga dan dikejar petugas keamanan perumahan hingga kabur tanpa membawa hasil ke arah Gabus, Kabupaten Bekasi. Korban yang mengalami luka bacokan di bagian punggung dan tangan sebelah kiri langsung dilarikan warga setempat ke klinik terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pasca kejadian, petugas Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran petugas gabungan dari Polsek dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, demi pinjol dan foya-foya, seorang karyawan yang jadi orang kepercayaan bosnya nekat mencuri uang perusahaan hingga 800 juta rupiah di Makassar, Sulawesi Selatan. Modusnya pura-pura menawari cuci mobil bosnya. Tim Jatanras Polrestabes Makassar meringkus Zulkifli 27 tahun, pelaku pencurian uang ratusan juta rupiah milik bos tempatnya bekerja di perusahaan ekspor ikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk saat tertidur pulas di tempatnya bekerja sebagai buruh dekorasi tenda di Jalan Kerung-Kerung, Kota Makassar. Ia beralih pekerjaan usai dipecat akibat kelakuannya yang kerap mengutil uang secara bertahap hingga mencapai 800 juta rupiah. Pelaku beraksi seorang diri dengan modus menawarkan mencuci mobil milik bosnya saat tiba di gudang penyortiran. Saking dipercaya, sang bos luput mengamankan tas yang berisi uang tersimpan di laci mobil. Setahun beraksi, pelaku kepergok hingga diminta untuk mengembalikan uang secara bertahap. Namun bukannya kapok, pelaku kembali berulah dengan gasak uang sebanyak 30 juta dari tempat yang sama. Pelaku pun dipecat hingga dilaporkan ke polisi. Ironisnya, pelaku menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dengan wanita penghibur, bermain judi online hingga membayar pinjaman online. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di tahanan Mako Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Hati-hati saat menggunakan kompor gas karena 2 warung terbakar diduga akibat kebocoran tabung gas. Tetaplah bersama kami. Anda masih di seputar iNews Siang. Pemirsa, diduga akibat kebocoran gas, 2 warung hangus di dalam api di kawasan padat penduduk Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga panik karena khawatir api merembet ke rumah yang ada di sebelahnya.
Kobaran api terlihat di bagian belakang warteg di Jalan Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pagi tadi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar dan merembet ke warung makan di sebelahnya. Lokasi yang berada tepat di belakang pemukiman sempat membuat panik sehingga warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Tak lama damkar tiba di lokasi dan berusaha melokalisir api agar tidak semakin membesar. Diduga asal api berasal dari kebocoran gas dari warteg saat digunakan memasak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan api bisa dijinakan setelah 1 jam melalap. Pemirsa, kericuhan mewarnai penertiban pedagang di kawasan Bojong Meron, Bomero, Cianjur, Jawa Barat. Pedagang yang menolak ditertibkan melakukan perlawanan hingga berujung pada aksi saling dorong. Aksi saling dorong antara pedagang dengan petugas Satpol PP pecah saat eksekusi dilakukan di kawasan Bojong Meron, Bomero, Cianjur. Tim gabungan melakukan eksekusi usai sebelumnya sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga ketiga. Ratusan pedagang menolak direlokasi ke pasar induk dengan alasan sepinya pembeli. Bahkan salah satu pedagang sempat emosi karena mengaku sempat menjadi korban pemukulan dari petugas yang melakukan eksekusi. Kericuhan karena ia dituduh membawa senjata tajam saat berusaha mengadang petugas yang akan melakukan eksekusi. Sebelumnya, sehari sebelum eksekusi, ratusan pedagang juga sempat mendatangi gedung DPRD untuk mengadukan nasib mereka. Namun eksekusi tetap dilakukan pagi hari ini hingga berujung pada kericuhan. Pemirsa, petugas BNN menggerebek lokasi rawan narkoba di sejumlah lokasi di Tuban dan Badung, Bali. Dari operasi ini, 5 pelaku pengedar narkoba diringkus. Kos dan tempat hiburan. Satu persatu, indekos dan tempat hiburan malam di Kelurahan Tuban dan Desa Pemogan, Badung digerebek oleh tim gabungan BNN Provinsi Bali, Polda Bali, BIN, dan Satpol PP dalam operasi terpadu pemulihan kawasan rawan narkotika. Anjing pelacak pun diterjunkan untuk mengetahui peredaran narkoba. Petugas juga melakukan tes urin narkoba kepada sejumlah warga. Operasi ini menyasar permukiman padat penduduk teridentifikasi rawan penyalahgunaan narkoba. Dalam operasi September hingga Oktober 2025, petugas mengamankan 6 tersangka sebagai pengedar narkoba di lokasi berbeda. Dengan barang bukti 274 gram lebih sabu, 443 gram lebih ganja, dan 228 gram ekstasi. Kegiatan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia sebagai langkah nasional dalam memperkuat upaya pemulihan kawasan rawan narkoba. Dari Denpasar, Bali, Indiar Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Hainda bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.